Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Sudarso Susilo. Betul ya Pak ya, saya penyebutannya ya. Betul. Dari GAB Daat. Nama yang berbeda mungkin. Kekasih Tuhan jarang dengar kata Daat Pak. Iya. Kenapa? Memang dibuat sesuatu yang nggak ada lawannya gitu, yang nggak ada tandingannya. Waktu doa dapat suara itu. Oke. Dan itu artinya keintiman ya. Keintiman. Pengenalan Daat, ya? akan Tuhan ya. Ya, Oke. puji Tuhan. Kita kembali ke Antisipasi zaman. Itu laptop, topik yang sedang kami perbincangkan. Dan tentu saja Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Silahkan telepon 0315046.000, SMS atau WA 0813-330-60.000. Dan tadi sudah kita belajar tentang zaman ya. Sekarang ini masuk zaman informasi, mau masuk ke zaman milenial. ya. Konon katanya itu namanya kita mau masuk di industri 4.0 Pak. Sekarang kan industri 3.0 gitu. Sebetulnya udah 4.0. Sudah 4.0 Kita ya. mau masuk ke 5. 5 malah ya. Di Jepang, di sebagian Amerika sama Eropa sudah masuk 5.0. Nah 4.0 ini kita pun masih setengah-setengah. Nah tadi kita bicara duren. Ya, duren itu ketika pedagang duren di Indonesia tidak bisa mengantisipasi dengan teknologi, itu durennya omsetnya nggak bisa tinggi, hasilnya nggak bisa 200 miliar tadi nggak ya. bisa enak, kurang enak lah, kurang mantep. Tapi ketika ketika kita sekarang di zaman 4.0, ini bahkan mau masuk 5.0, tapi kita nggak bisa hidup di 4.0, maka kehidupan kita akan tidak bisa efektif, nggak bisa full. Contoh begini, banyak orang ngomong dagangan omset turun. Bahkan tahun lalu saya bicara dengan grosir ya. Teman saya itu kan teman-teman banyak orang India yang memang grosir kain besar di Surabaya. Kita harus akuin mereka kalau kain di Tunjungan itu dulu semua orang India. Ya. Itu ketemu ngomong-ngomong, omsetnya itu tinggal 25%. Duh, kenapa? Emang karena pemilu? Oh enggak. Memang turun habis. Yang paling grogoti paling gede itu online. Jadi online ini itu adalah industri 4.0. Tapi ketika pedagang-pedagang pada umumnya sekarang tidak mau masuk ke dagangan 4.0 atau mau jualan online, itu tergerus, habis, omsetnya habis. Dan jangan berpikir oh ini sementara terus nanti balik, enggak kembali. Zaman ini enggak seperti enggak balik lagi ya. Bukan kayak musim duren nanti tahun depan ada musim duren lagi, enggak. Dilewati kayak kita itu waktu kecil, dari kecil balita ke remaja, itu tidak akan kembali. Kita makin tua sampai akhirnya kita pulang ke rumah bapak, itu tidak akan kembali. Sama ketika kita tidak mau berubah, tidak mau mengantisipasi ke depan ini, pasti akan menderita. Nah, online kita lihat Tokopedia, sorry saya tidak boleh nyebut. Nah, salah satu produk online yang besar ya, di Indonesia banyak itu 1 tahun tuh profitnya bisa sampai 18 triliun 2018. Enggak main-main. Dan dia 2019 transaksinya salah satu unicorn di Indonesia ya. Dexacon sudah ya. Jadi omset jumlah transaksi per tahun itu bisa 1,3 miliar. 1,2 miliar. Ya sekian ya, hampir 1,3 selama setahun. Dan sangat menarik itu kita lihat dari jumlah transaksi itu bukan ngomong nominal, ngomong per transaksinya ya, dikalikan berapa kali. Itu 800 sekian juta itu dari handphone. Sisanya 200 sekian ya, 300 sekian itu dari laptop atau desktop. PC ya. Ya, jadi berarti apa? Handphone ini sudah menjadi bagian terpenting dari zaman 4.0. Ini kenapa saya ungkapkan? Karena antisipasi zaman masuk 5.0. Ini kita tidak akan bisa lepas dari handphone. Kenapa? Karena sekarang kita masuk ke dari 4G akan masuk ke 5G. Dan saya memberikan satu gambaran ya, perbedaannya antara 4G dengan 5G itu begini. Dulu kita pertama telepon kan pakai AMPS. AMPS itu kita pakai misalnya di Surabaya.
Terus kita kalau ke Jakarta kita bawa itu mahal, kena roaming. Terus kita ganti GSM. Ya, GSM lebih murah. Sekarang ini jauh lebih murah lagi karena masuk dari 2G, 3G ya. Sekarang sudah pakai 5G. WA. Ya, Oke. Orang nggak bayar lagi ya? Iya, nggak bayar. Nah, karena kita pakai WA, yang namanya BBM itu mati. Istilahnya kalah sakti ya. Secara teknologi kalah maju, kalah canggih, sehingga ya lemot lah ya. Akhirnya ditinggal. Sama, telepon AMPS semua ditinggal. Sekarang yang jalan 4G. Sedangkan di luar negeri ini tahun ini juga itu yang menemukan 5G yang dapat hak patennya kan China. Huawei ya. Nggak boleh nyebut merek, sorry. Tapi ini pengetahuan umum ya, teknologi. Nah, ini nanti ketika launching tahun ini itu sama ceritanya seperti kita lihat BBM ketika WA keluar. BBM mati karena kalah teknologi. Nah, perbandingannya seperti ini. Kalau kita 4G, kita download satu film ya penuh movie yang kita lihat di mana bioskop maupun di video itu bisa makan waktu sekitar 6 menit ya untuk downloadnya. Sekarang ini download 6 menit 4 sampai 6 menit lah tergantung panjang. Dengan teknologi 5G tinggal 3,5 detik. Bisa bayangkan cepatnya kayak 20 kali lipat lebih cepat. Detik loh ini. Jadi kita bicara tuh semua kehidupan akan terkoneksi dengan yang namanya teknologi 5G, termasuk kesehatan kita. Kita cek dokter, nggak usah ke dokter. Cukup kita online dengan sekarang aja kita kalau pakai beberapa handphone yang ada dipakai di jamnya kan ada kesehatannya, detak jantung, tensi, berapa langkah gitu ya. Berapa kalori dan lain sebagainya. Dan itu nanti ke depan teknologinya seperti itu. Bahkan pengobatan pun jarak jauh. Dan kita kalau bicara seperti telepati dong. Enggak, pakai semua tapi ini teknologi terkoneksi gitu ya. Dengan 5G. Jadi 5G, orang enggak nyetir. Kita belum dapat 5G, yang 6G itu sudah mau keluar lagi loh, Pak. Betul. 6G sedang dalam penyempurnaan. Luar biasa ya. Kenapa Amerika seperti kebakaran jenggot? Karena ketika 5G itu hak patennya dimenangkan, hak ciptanya dimenangkan oleh China, itu mereka kehilangan banyak sekali. Secara dampak perekonomian itu mereka setiap tahunnya itu kehilangan 500 miliar dolar omset dengan kalahnya mereka dalam teknologi 5G ini. Belum 6G-nya. Ini cuma secara uang. Secara pekerjaan mereka kehilangan 3 juta lapangan pekerjaan. Itu nggak main-main ya? Nggak main-main itu. Nggak main-main. Dan ini pekerjaan bukan pekerjaan kasar loh. Pekerjaan yang high level ya, blue collar, white collar ya, bukan blue collar. Nah, ini kita orang Indonesia harus bisa antisipasi. Puji Tuhan Bapak Presiden sudah mengantisipasi ya. Jadi dengan memberi fasilitas kepada unicorn sampai akhirnya sekarang beberapa jadi Texacorn. Juga dengan memilih Bapak Menteri yang punya pikiran sejalan. Contoh saya sebutkan aja Pak Nadiem Makarim itu kan beliau dari pencetusnya salah satu unicorn di Indonesia dan begitu megang dipercaya untuk pendidikan budayaan itu membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Contoh begini, ujian nggak usah, nggak pakai UNAS, ujian. Nggak ada UNAS gitu. Kenapa kok wacananya begitu? Ya karena kita sekarang sebetulnya kita tuh punya satu guru, super guru yang paling setia di dunia, nggak pernah tidur. Namanya Mbah Google. Jadi semua ada di situ ya. Ilmu pengetahuan ke depan kita nggak usah belajar. Bukan kita nggak perlu belajar, karena sudah ada, tinggal kita buka. Tapi yang harus kita tekankan adalah satu, moral karakter ya, moral, karakter, budaya ya, dan integritas kita sebagai manusia. Contoh kalau kita manusia Indonesia, kita pakai konsep Pancasila, NKRI dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang harus betul-betul ditanamkan dalam kehidupan setiap being kita ya, jati diri kita itu yang lebih penting. Karena ketika seseorang menemukan jati dirinya, dia akan menjadi lebih kreatif. Nah, ini memang penting karena kita seringkali terjebak dengan
zaman yang sudah lampau, istilahnya zaman yang dulu kayak zaman teknologi, kita harus belajar bagaimana membuat teknologi. Nah, itu dia. Nanti kita ke depan enggak, semua ada, ilmu pengetahuan ada. Sudah tersedia. Kita tinggal buka Mbah Google atau Mbah Siri, ada yang Siri itu ya. Terus satu itu, kedua, untuk mengerjakan segala sesuatunya itu pakai robot semua, artificial intelligence. Bahkan nyetir pun di 4.0 enggak usah nyetir. Bisa jalan sendiri mobilnya. Kalau ke Jepang, ke Amerika, jangan kaget di tol tuh ngelihat pengemudinya tidur. Nggak ada. Ada tidur tapi karena sudah di set sampai ke tujuan. Tapi di Indonesia kita ketika kita tidak mengantisipasi, sama seperti pedagang kain tadi, omsetnya turun tinggal 25%. Dan jangan harap bisa kembali, karena apa? Zamannya tidak kembali. Oke. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasi zaman seperti ini dikaitkan dengan Pak? Kan di firman Tuhan tuh jelas ya, dia tidak tergerus oleh zaman ya, aturan-aturannya semua tadi yang Bapak tadi sebutkan tentang moral, karakter, integritas, itu Alkitab sudah mengajari kita. Ya. Cuman kadang-kadang orang berpikir begini, Pak, kalau saya di zaman sekarang ini ya salah satulah ya, bicara integritas lah. Kalau saya kerja jujur-jujur saja ya cuannya sedikit lah Pak, gitu. Gimana dengan hal ini? Konsep nomor satu untuk mengantisipasi zaman adalah kita harus mengalami yang dinamakan metanoia. Metanoia simple kok. Metanoia itu kan perubahan pikiran kita, ya, pola berpikir, cara berpikir. Kalau dalam bahasa Alkitabnya bertobat. Tapi intinya begini, kita semua diciptakan Tuhan, dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Pertama diciptakan, tapi manusia jatuh ke dalam dosa sehingga kita menjadi keluar dari rancangan Tuhan. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua dipilih, diselamatkan. Nah, untuk apa? Banyak dari kita kan banyak yang mikirnya, untuk supaya kita bisa kaya, bisa gini. Sebenarnya kita ini dipilih supaya kita diberkati untuk jadi berkat. Sehingga pikiran kita itu ketika ngomong, saya kalau kerja kalau jujur enggak cuan. Bukan masalah cuannya, bukan masalah profitnya. Tapi masalahnya bagaimana kita ini bisa menjadi berkat. Ya, bagaimana menjadi berkat, itu poin pentingnya begitu ya. Jadi itu metanoia harus punya konsep yang benar dulu. Oke. Sehingga ketika nanti berkat itu betul-betul ada, kita enggak karu-karuan. Banyak orang enggak siap diberkati soalnya. Konsep menjadi berkat itu yang seperti apa? Karena orang berpikir begini, Pak, kalau saya nanti diberkati secara materi, saya terkenal, kan saya bisa menolong banyak orang. Begitu konsepnya menjadi berkat. Apakah ini salah? Enggak salah. Cuman enggak usah diberkati secara materi pun kita harus bisa menjadi menolong berkat. Banyak orang. Oh, caranya gimana Pak? Saya sendiri. Simple. Kadang orang begini, saya sendiri susah Pak, gimana saya mau nolong orang? Simple. Sekarang ini orang kan banyak ketakutan mengenai coronavirus. Doakan. Ya. Banyak bencana alam, belalang di mana? Di Afrika mau masuk di Bahrain, sekarang mau masuk ke China. Doakan. Ya. Bencana alam di Australia, doakan. Negara kita doakan. Tetangga kita yang sakit, doakan. Orang tua kita doakan. Saudara kita, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, doakan. Itu nomor satu. Simpel ya Pak. Setelah kita bisa punya hati yang memberi seperti itu, memberi waktu, memberi passion kita ya, care kita, itu nanti mengalir. Kita itu kayak jadi saluran gitu ya. Tuhan akan maki kita. Dan saluran itu pasti basah ya. Dilewati kan soalnya. Oh iya, dilewati ya, bisa kering, bisa basah. Cuman maksudnya sebagai pipa ya, saluran. Nah, itu kita harus belajar untuk punya konsep yang benar dulu. Nah, kalau kita sudah konsepnya benar, saya percaya Tuhan kita tuh bisa tahu kok, yang mana yang bisa dipercaya, yang mana yang mungkin banyak yang ngomong nanti kalau saya diberkati. Emangnya sekarang belum diberkati? Emangnya kita ketika kita terima kasih karunia Tuhan itu sudah berkat yang luar biasa yang itu paling besar. Betul. Seseorang pernah terima dari Tuhan ya adalah anugerah keselamatan itu. Karena orang berpikirnya diberkati itu berarti kaya raya. Salah ya. Salah. Harus ada metanoia tadi. Orang kaya susah masuk surga. Orang boleh punya uang banyak, jangan punya pikiran kaya. Tapi pikirannya bagaimana saya bisa menyalurkan ini seperti yang Tuhan mau. Ini bukan munafik, ini kenyataan. Karena ya kalau kita ini yang bicara dengan saya ini salah satu orang kaya juga. Kaya Kristus.
Bukan dipercaya Tuhan untuk mengelola lebih banyak begitu. Ya, konsepnya ketika kita bisa dipercaya Tuhan untuk mengelola lebih banyak, ya bersyukurlah. Karena apa? Makin banyak ya harta di sorga yang kita kumpulkan. Tuhan kan ngomong, jangan bingung harta yang di bumi, karena ngengat dan karat akan memakannya. Tapi bingung harta yang di sorga. Nah, kembali ke antisipasi zaman. Kenapa ini penting? Karena ketika masuk ke 5G, ya, kita masuk ke 5G, kita harus punya konsep yang benar dulu. Konsepnya apa? Kita diberkati untuk jadi berkat. Sehingga ketika kita mengantisipasi zaman dengan baik, kita akan betul-betul menjadi saluran berkat. Dan hidup kita tidak akan ya sedikit-sedikit minta doa sama hamba Tuhan, tolong bisnis saya tidak lancar dan lain sebagainya ya. Nah, di situ nanti di 5G ini semua manusia tergantung sama internet. Tidak ada yang lepas. Dan saudara mungkin masih ingat ya 666 dan lain sebagainya. Itu kan bicara chip dan lain sebagainya. Nanti kalau satu hari kita sudah masuk betul-betul 5G bahkan 6G, itu kita tidak akan lepas dari gadget, tidak akan lepas dari internet. Bayar pun semua pakai gadget. Saudara tahu kalau saudara ke China ya sekarang nggak boleh, nanti nggak bisa pulang, nanti nggak bisa balik. Nggak ada penerbangan ke sana, Pak, sekarang, Pak. Ya kan bisa ngepot lewat Hong Kong, lewat mana ya. Anda tapi tidak bisa balik loh, jangan berangkat loh. Ini cuma contoh aja, ilustrasi. Jangan berangkat sekarang kasih Tuhan ya. Nanti Anda nggak boleh masuk lagi ke Indonesia. Iya, di karantina. Di karantina. Nanti kalau misalnya ke sana bawa uang kontan gitu ya, terus naik taksi gitu, Anda bayar. Nggak mau. Disuruh turun. Iya. Nggak ada susuknya. Karena apa? Bayarnya pakai handphone semua. Ke supermarket, bahkan ini saya dengar ada buka sudah hotel tanpa ini ya, tanpa karyawan. Jadi semua pakai gadget. Ada juga supermarket juga tanpa karyawan, Pak. Jadi itu sudah lama mengasiri sendiri betul, gitu ya. Betul. Itu semua nanti arahnya ke situ. Kita belanja semua pakai itu. Kita sekarang pun di Indonesia beberapa orang yang sudah menggunakan IT-nya, informasi teknologi masuk 4.0, mereka enggak pakai, mohon maaf ya, enggak pakai pegawai untuk ngitung omset tuh. Semua sudah terintegrasi. Ketika omset dimasukkan, itu akan keluar sendiri, bikin laporan sendiri, profit loss sendiri, stoknya dikurangi sendiri, sehingga akhirnya apa? Akhirnya mengurangi banyak sekali tenaga kerja. Nah, ini antisipasi zaman. Jadi Anda kalau kepingin ke depan sukses dalam kehidupan, Anda harus antisipasi mengerti ini. Karena kita semua akan tergantikan. Untuk beberapa pekerjaan itu akan tergantikan oleh mesin, akan tergantikan oleh teknologi. Tapi tetap yang harus kita punya adalah satu konsep berpikir yang benar, hidup untuk menjadi berkat. Hidup untuk menjadi berkat. Contoh gini, Pak Nadiem Makarim ngomong, kita harus bisa menyelesaikan salah satu kiat sukses ya. Kita dalam bisnis yang dilakukan itu online ya, bisnis 4.0, adalah kita menyelesaikan problemnya orang banyak. Nah, itu berarti kita harus jadi berkat. Karena ketika kita menyelesaikan problem mereka, ya berarti konsep yang dari Tuhan ngomong kita harus hidup menjadi berkat itu kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan saya percaya di dalam dunia bisnis kita akan berhasil. Di dalam kehidupan di mata Tuhan kita berkenan. Karena Roma 12 ayat 2 kan ngomong, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah metanoia oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Satu, metanoia. Nah, kedua, kita harus ingat bahwa kita ini bukan manusia jasmani yang punya jiwa dan rohani, tapi kita ini adalah manusia rohani yang punya jiwa yang bertempatkan di tubuh jasmani. Jadi lebih penting manusia rohaninya. Kita punya kodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Jadi kodrat ilahi ini gambarnya seperti ini. Kalau kita punya handphone Android ya, handphone Android ini kalau tidak punya data, kehabisan pulsa, tidak bisa beli paket ya, tidak ada wifi, kira-kira fungsinya apa? Selfie, Pak. Ya, 1 selfie, 2 mungkin buat telepon ya, 3 buat kalkulator. Kalkulator bisa, masih lumayan ya loh. Tapi di luar itu tidak bisa buat bayar, tidak bisa buat
melakukan kehidupan ini tidak bisa. Nah, itu adalah gambaran dari anak Tuhan, ya, yang diberikan Tuhan kodrat ilahi, tapi tidak punya pulsa. Ya, sudah diinstal hal-hal yang canggih, tapi aplikasinya banyak, tapi tidak jalan semua, munyer terus ya. Karena apa? Tidak punya pulsa, tidak punya paket, tidak terkoneksi, tidak terkonek dengan wifi-nya. Nah, masalah koneksi ini penting, saudaraku. Ketika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, koneksi, itu maka kodrat ilahi kita itu tidak akan keluar. Dan untuk mengantisipasi zaman, kita harus terkoneksi. Karena apa, saudaraku? Ketika nanti hidup ini dikuasai oleh internet, ya, manusia tidak akan lepas dari internet. Lama-lama kita tidak pakai gadget seperti telepon, itu nanti akan ditanam dalam tubuh kita. Jadi pakai gini ya, langsung di retina, ya, atau di yang HP yang terbaru tuh di tangan, lengan, gitu, ya, di lengan. Nah, itu kalau kita lihat di Cina itu kan pakai retina ya, pakai face recognition. Jadi itu sudah kayak kalau ketemu sama komputernya kelihatan, ini saldonya berapa. Orang ini saldonya berapa kelihatan. Dari matanya ya. Ketok. Wah, ini kreditannya berapa itu kelihatan semua. Nah, disitulah firman Tuhan itu tergenapi, seperti chip yang ditanam. Nah, ini hati-hati, saudaraku. Kita harus siap. Karena apa? Zaman ini berjalan terus. Bagaimana dengan orang-orang yang menolak teknologi? Karena wah itu nanti nggak bisa hidup, gampang bisa loh. hidup, ya? Ke Cina nggak bisa bayar tadi. Nggak bisa bayar taksi, naik taksi aja nggak bisa, naik angkutan umum aja nggak bisa. Karena hari ini ada banyak orang yang ketika kita tawarkan sesuatu yang ini loh, kita cara memberitakan firman itu harus dengan cara seperti ini, nggak bisa, nggak rohani itu, harus kembali kepada seperti dulu begitu. Dan akhirnya mereka berusaha membatasi anak-anaknya dengan gadget. Bagaimana dengan hal ini? Justru salah satu dari kelemahan kita adalah ketika kita selalu status quo ya, nggak mau ngikutin perkembangan, itu kita nggak relevan sama zaman. Makanya kadang-kadang anak-anak kita itu akan ngomong, wah kuno, ketinggalan. Memang kenyataannya seperti itu. Saudara kalau mau baca atau mendengarkan seminar Jack Ma itu ngomong, Anda kalau usia 60 tahun ke atas ya, Anda lebih pensiun, jangan kerja. Anda pakai orang-orang usia 30 tahun untuk kerja. Dan itu dibuktikan oleh Anda Jack yang Ma. jadi bosnya. Nah, Jack Ma pensiun. Dia biarkan, karena apa? Kita sudah tidak relevan. Dia ngomong kita sudah tidak berada pada zaman yang tepat, sehingga apa? Pikiran kita tidak bisa optimal. Dan kita bicara secara realitanya, seringkali kita sama anak kita punya gap. Dan gapnya terlalu jauh lagi ya. Kadang-kadang bukan kita yang salah, bukan anak kita yang benar, ataupun sebaliknya. Tapi memang perbedaan pandangan itu, makanya kan harus metanoia, yang membuat kita akhirnya apa? Tidak bisa menyelami dunia masa yang sedang terjadi. Dan seringkali menimbulkan banyak permasalahan, termasuk dalam hubungan keluarga. Tapi yang paling bahaya adalah waktu perubahan. Kalau kita lihat ya, dari 2G ke 3G setengah sampai 4G ini bertahun-tahun. Tapi ini dari 5G ke 6G belum keluar, 5G belum keluar, 6G sudah dimulai. Jadi ini akan sangat cepat sekali. Kita kalau tidak antisipasi dengan tindakan tertentu, orang yang bisnis kalau tidak mau online, habis bisnisnya. Nah, kekasih Tuhan, ketika zaman seperti ini, bagaimana kita umat Tuhan menyikapi? Tadi Pak Darso katakan ya harus mengikuti perkembangan zaman. Apakah semua bisa kita adopsi untuk masuk dalam, kita bicara lebih khusus, masuk dalam gereja? Akhirnya semuanya, budaya dan lain sebagainya bisa diadopsi masuk ke dalam gereja. Semua teknologi harus dimanfaatkan di dalam ibadah dan lain sebagainya, diterapkan begitu atau bagaimana kita bersikap? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.